Buset, packingnya cuma diplastikin doang cuy. Efek plastik mahal kali ya. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas konsol game lagi. Udah lumayan lama ya nggak bahas ginian. Ya, jadi ini adalah retro handheld R36S yang sempat viral, tapi baru sekarang saya cobanya. Beda dari beberapa retro handheld yang saya coba, yang ini tuh kayak nggak ada mereknya ya, jadi langsung kayak tipenya R36S. Kalau dari yang saya lihat, kenapa banyak yang suka? Mungkin kemampuannya yang bisa mainin banyak game dari berbagai konsol. Terus katanya bisa dioprek-oprek dan harganya yang murah. Ini saya beli di Shopping, dapat harga cuma sekitar 400 ribuan aja. Menarik ya. Oke, tahan dulu basa-basinya. Jadi hayulah di unboxing. Di dalam boxnya, pertama dapat unit konsol gamenya. Ditaruh dulu. Terus dapat kabel USB Type-C to USB-A. Panjangnya sekitar 1 meter, tapi kabelnya nggak begitu tebal. Dapat pelindung layarnya juga nih, tapi bukan tempered glass gitu ya, ada lap-lapnya juga. Dan ini kertas manual atau cara penggunaannya yang sangat singkat. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari konsol game R36S. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi saya dapat yang warna grey atau hitam transparan gitu sih. Agak kelihatan ya bagian dalamnya dengan finishing matte. Untuk ukurannya ini menurut saya cukup pas, nggak sekecil Mio Mini dan nggak sebesar Anbernic RG406V. Terus bobotnya masih oke, nggak begitu berat. Secara build quality-nya juga cukup baik, bahan plastiknya nggak yang tipis banget gitu ya. Kalau secara desainnya masih ngambil dari keluarga Game Boy Classic atau Color. Cuma digabung sama sentuhan-sentuhan modern atau tambahan kontrol lainnya. Dan secara orientasinya vertikal, jadi tombol-tombolnya di bawah layar. Masih ada tempelannya nih di kletek ae. Untuk layarnya ini berukuran 3,5 inch. Di bawahnya ada lubang speaker, tombol XYAB, D-pad, tombol FN, start, select, lampu indikator, dan 2 analog yang nggak bisa ditekan ya untuk R3 atau L3-nya. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan slot micro SD. Dari keterangannya ini untuk OS, dapat yang kapasitas 64 GB dengan merek XYC6. Di sisi bawahnya ada 2 lubang USB-C buat ngecas dan OTG, sama ada lubang jack audio. Kalau di sisi kirinya ini ada tombol power, reset, dan slot micro SD lagi untuk game. Tapi nggak dapat nih. Wah, udah ada gamenya belum ya? Untuk bagian belakangnya, di sini ada tombol L1, L2, dan R1, R2. Ada baterai yang berkapasitas 3500 mAh dan keterangan game konsol model R36S bla bla bla. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari konsol game R36S. Untuk tampilannya ini lumayan menarik ya, jadi daftar menunya itu satu-satu selayar penuh, dan bisa cek menu lainnya dengan tekan R1 atau L1. Selain menu game, di sini ada setting, bisa atur volume, brightness, bahasanya juga bisa diganti, tapi bahasa Indonesia nggak ada ya. Untuk tampilannya juga bisa full screen atau scaling up gitu. Tombol-tombol bisa di mapping lagi di masing-masing emulator, dan terakhir ada untuk reset pengaturannya. By the way, ini pakai HOS versi 1.2. Tapi kok di sini tulisannya R36SX ya? Terus ada menu media, yang mana di sini kita bisa nonton video, khususnya format MP4, terus bisa buat dengerin musik file MP3, bisa buat lihat foto-foto atau gambar, dan buat baca-baca gitu juga bisa file TXT ya. Nah, untuk menu gamenya, di sini masing-masing ada gambar dari emulatornya. Kita bisa mainin game-game dari PS1, NES, Sega, Game Boy Advance, PC Engine, Neo Geo Pocket, dan lain-lain. Terus ternyata di dalamnya udah ada daftar gamenya. Lumayan banyak nih, total semuanya ada sekitar 22 ribuan. Dan itu nggak banyak yang diulang-ulang daftarnya. Oh iya, untuk fitur pencarian dan favorit udah ada ya, biar gampang buat nyarinya. Untuk historinya juga ada nih, jadi lebih cepat buat cari game yang terakhir dimainin.
Oke, karena udah ada gamenya, jadi kita coba gas main gamenya. Nah, setelah saya coba main beberapa game, untuk sekelas game PS1 ternyata ada game yang kurang lancar. Misalnya Tekken 3. Tapi ada juga yang lancar sih dimaininnya. Jadi masih milih-milih nih. Kalau untuk game dari konsol lain, kayak Super Famicom, GBA, Sega, dan lain-lain, itu masih aman ya, lancar. By the way, untuk layarnya ini masih cukup oke. Warna dan gambar masih jelas, brightness-nya lumayan terang, sudut pandangnya juga baik. Tapi sayangnya, untuk tampilan layarnya ini nggak bisa disambung ke layar eksternal ya. Kalau untuk speakernya, walaupun suaranya kenceng, tapi secara kualitas biasa aja, agak kecempreng. Dan untuk tombolnya ini juga nggak bisa berharap banyak. Tipenya membran yang nggak terlalu keras dan nggak empuk juga, tapi lumayan berisik ya. Kalau untuk analognya model mendem kayak gini saya rasa emang kurang nyaman sih. Untuk fitur di dalam gamenya cukup simpel nih. Paling cuma bisa save dan load state game dengan jumlah slotnya 6. Tapi lumayan lah, masih bisa simpan dan lanjutin progres dari gamenya. Nah, dari keterangan produk atau dari boxnya ini, katanya kan support PSP, NDS, N64, tapi kok saya cari-cari nggak ada ya game dari konsol itu. Apakah nggak dimasukin ya? Akhirnya saya coba pasang microSD-nya ke PC, buat cek dan nambahin gamenya. Tapi si microSD-nya itu nggak bisa kebaca, malah minta format. Padahal kalau dipasang ke konsolnya masih aman nih. Wah. Ya udah, saya coba buat backup aja dari microSD bawaannya ini, biar bisa ganti ke microSD baru yang lebih oke dan real 64 GB. Di sini saya pakai metode backup datanya pakai aplikasi USB Imager yang Windows GDI. Terus masukin microSD bawaannya ini ke PC, buka USB Imager, pilih drive-nya, tinggal tekan read dan tunggu prosesnya. Kalau udah, nanti bakalan ada tuh file backup-annya format DD dengan ukuran sekitar 16 GB. Di sini kita bisa ekstrak file backup-an tadi pakai 7-zip atau lainnya. Ntar muncul tuh folder dan file-file aslinya yang nggak bisa keakses tadi. Nah, kalau udah, baru deh kita lepas microSD bawaan dan masukin microSD yang baru ke PC. Pastiin di sini microSD yang baru udah diformat ke FAT32 ya. Terus tinggal copy paste aja semua folder dan file hasil ekstrak backupan tadi ke microSD yang baru. Tinggal tunggu deh prosesnya sampai selesai. Nah, kalau mau nambahin gamenya, itu tinggal masukin aja ke folder ROM yang ada di microSD-nya. Kenapa nggak pakai slot microSD kedua untuk game? Karena pas saya coba itu kayak nggak kedetek apa-apa ya. Jangan-jangan cuma pajangan aja tuh slot 2-nya. Oke, lanjut. Kalau udah dimasukin, nanti di bagian menunya itu tinggal pilih yang download. Nanti langsung muncul tuh daftar game yang ditambah tadi. Tinggal dimainin ya. Tapi pas saya coba buka yang game PSP, ternyata hasilnya nggak bisa. Begitu pula untuk yang game NDS dan N64 itu nggak bisa juga. Tapi kalau game yang dari konsol yang ada di menu, misalnya saya tambahin game PS1, itu bisa.
Berarti memang cuma support konsol game yang ada di list menu tadi aja ya? Waduh, kok nggak sesuai sama deskripsinya nih? Setelah saya cari-cari infonya, ternyata yang saya beli ini merupakan versi cloningan dari R36S yang asli. Bisa cek dari web Handhelds Wiki. Bahkan yang saya dapat ini versi cloningan yang jelek dengan kode GB350. Waduh, parah ya. Jadinya kita nggak bisa tuh nikmatin fitur-fitur ataupun icipin oprekan-oprekan macam OS Android dan lain-lain kayak di R36S yang ori. Ya, walaupun yang saya dapat ini versi cloningan, tapi secara fungsinya masih oke sih. Buat sekedar mainin game-game retro sampai PS1 ini masih bisa. Tapi kalau untuk fitur, spek, performa, dan oprekan-oprekan keren kayak di R36S yang asli, memang nggak bisa di sini. Cuma mengingat harganya yang murah, bahkan dari yang asli, menurut saya masih oke-oke aja lah. Jadi hati-hati ya, kalau emang kalian cari yang R36S original, harus lebih teliti dan pastiin lagi ke penjualnya. Ya balik lagi juga, selalu ingat, ada harga, ada rupa. Belilah sesuai kebutuhan dan budget Anda. Oke, jadi itulah konsol game R36S ditambah X, alias dapat versi cloningannya yang agak kurang. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.